mereka berdua merencanakan sebuah tindakan kriminal, guys. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Adakah di antara kalian yang mempunyai saudara kembar? Gimana sih rasanya jadi anak kembar? Seru kali ya kita jadi anak kembar gitu. Oh, kita nggak kembar aja ya. Kamu pernah nggak dong mikir gini? Kalau jadi anak kembar gimana ya? Nanti kalau punya pacar ketuker nggak ya? Gitu nggak? Nah, ngomongin tentang orang kembar, di sini kita akan membahas anak kembar yang nggak biasa, yang bikin kita gedek-gedek jam-jaman, geleng-geleng berjam-jam, bikin kita ngadeg juga. Bahkan orang tua si anak kembar ini pun juga, gede kayak ini tanduk. Mereka ini sangat aneh guys. Konon mereka ini melakukan gerak-gerik yang sama. Kayak itu dong bang, senam dong. Bukan, maksudnya gimana? Kayak mengikuti satu sama lain lah. Berperilakunya sama ya. Yang satu begini, yang satu juga begitu. Daripada kita bingung, mending kita cari tahu aja selengkapnya. Siapa sih si kembar yang aneh ini? Kisah The Silent Twins. Nah, si kembar yang satu ini biasanya dijuluki Silent Twins atau si kembar yang bungkam, yang diam. Maksudnya kalau ada orang yang ngajak omong, mereka diam, nggak mau merespon. Pokoknya mereka ini hanya mau berbicara satu sama lain dengan bahasa sendiri, nggak dimengerti orang-orang. Terutama orang tuanya pun nggak tahu mereka ini ngomong apa. Tuh, orang tuanya aja nggak tahu nih, apalagi orang lain. Siapa sih mereka? Mereka ini adalah June dan Jennifer Gibbons. Mohon maaf kalau salah nyebut namanya ya. June dan Jennifer Gibbons dilahirkan pada tanggal 11 April 1963 di Barbados dari pasangan imigran asal Karibia yang bernama Gloria dan Aubrey Gibbons. Ya inilah sulitnya kalau kita membahas tentang orang luar, namanya susah guys. Ini lat Jawa sering keplese ya. Usut punya usut, saat kedua kembar ini menginjak usia balita, keduanya diketahui seringkali berkomunikasi di antara mereka berdua aja. Jadi cuma mereka aja yang ngobrol, nggak ngobrol sama siapa-siapa, bahkan orang tuanya. Tapi karena pada saat itu usia mereka masih kecil, jadi ya kedua orang tua mereka itu nggak khawatir. Masih kecil, maklum. Nah, saat mereka mulai bersekolah, keduanya ini malah justru semakin menjadi-jadi, memperlihatkan perilaku yang nggak wajar, yang berbeda dari anak-anak kebanyakan, tambah nggak beres. Seperti yang kita bilang tadi, mereka ini nggak pernah berkomunikasi dengan yang lainnya dan seolah-olah mereka bisu. Tuk, Mbak, toiletnya di mana? Mereka cuma malah takut tuh yang tanya. Nggak hanya orang lain aja, bahkan sama orang tua mereka sendiri, mereka juga gitu. Sama orang tua sendiri gitu loh. Jangan harap ya kalau kalian ketemu mereka terus kalian ngajak ngobrol dijawab sia-sia. Yang ada kalian malah nandes. Udah disapa nggak jawab. Aduh, ya wajar ya, orang mereka aneh. Usut punya usut, mereka ini biasanya bermain boneka dan mengisolasi diri di kamar. Dan terkadang mereka juga terpergok berbicara dengan adik kecil mereka yang bernama Rosie. Rosie atau Rose. Kayaknya Rose ya, bukan Kak Ros Pinipin. Kebiasaan mereka itu justru semakin parah ketika mereka mendapatkan perlakuan rasis yang mereka terima di sekolah karena June dan Jennifer, mereka adalah anak yang terlahir dengan kulit gelap. Perlakuan rasis tersebut tambah membuat mereka menjadi trauma. Yang gendeng siapa? Anak-anak rasis toh. Jangan rasis ya guys, say no to rasis. Belum lagi bahasa mereka berdua ini nggak dimengerti oleh siapapun. Nggak ada yang tahu mereka ini ngomong apa. Mereka ngomong tapi ada bahasanya sendiri guys, bukan bahasa alien ya. Diketahui mereka ini sering berkomunikasi dengan bahasa yang disebut Brajan Creole, nggak tahu nyebutnya gimana, yang pasti namanya itu. Soalnya nanti kalau kita sok-sok bahasa Inggris jadi belajar salah kan, berabe. Bener kan aja di bawah. Apa sih itu bang? Usut punya usut, bahasa ini merupakan bahasa Inggris dengan varian Creole dan logat Afrika yang biasa dipakai oleh penduduk di Pulau Karibia Barbados. Tapi biarpun begitu, dialek yang mereka pakai hanya dimengerti oleh mereka berdua aja. Orang lain nggak tahu. Selain itu, biasanya mereka juga berbicara dengan cepat. Udah dialeknya hanya dimengerti oleh mereka berdua, ngomongnya cepet lagi. Gimana orang lain mau ngerti?
Nah, di sini saat mereka menginjak usia 14 tahun, kemudian keduanya ini dibawa ke dokter dan terapis yang mencoba berbagai cara agar si kembar ini bisa ngomong dengan orang lain. Aduh, ini pokoknya harus gini. Harus bisa sembuh. Sia-sia. Akhirnya seorang terapis menyarankan kepada orang tua Jennifer dan June agar si kembar ini dipisahkan di sebuah asrama. Ini Bu, ada satu cara lagi, tapi ya agak berat ya, harus dipisahin. Waktu berlalu hari demi hari, tapi usaha untuk memisahkan mereka berdua di asrama juga gatot. Mereka tetap membisu, dan kemudian akhirnya sang terapis menyarankan agar si kembar dibawa pulang ke rumah aja. Usut punya usut, pada Natal tahun 1979, June dan Jennifer ini mendapatkan sebuah kado. Isinya buku harian, Dear Diary. Nah, karena buku harian itu mereka jadi aktif menulis dan meluapkan apa yang mereka rasakan dengan menulis. Kedua kakak beradik ini juga mulai mengikuti kursus menulis kreatif melalui surat. Dari kebiasaan menulis itulah mereka akhirnya bisa membuat cerita-cerita pendek, novel, bahkan drama radio. Karena itulah si June ini konon pernah mempublikasikan sebuah novel yang judulnya adalah Pepsi Cola Addict, dan si Jennifer jauh lebih produktif, dia lebih banyak karyanya. Nah, si Jennifer ini mengarang berbagai novel yang diantaranya adalah Please Yam, The Pugilist, Discomania, The Taxi Driver's Son. Terus juga ada sebuah drama radio yang berjudul Postman and Postwoman, dan juga berbagai cerita-cerita pendek lainnya. Novel-novel tersebut dipublikasikan secara mandiri di bawah penerbit New Horizon. Wah, rambutnya Aldo neo. Tapi sayangnya cerita-cerita pendek dan novel-novel mereka ini nggak laku di pasaran, guys. Kurang peminat ya. Yang menariknya di sini adalah ada satu ciri khas dan keanehan pada setiap cerita yang dibuat oleh kembar Gibbons ini. Semuanya itu tadi novel, cerita pendek, drama radio, temanya adalah kriminal. Enggak lama setelah itu, ini nih, mereka berdua merencanakan sebuah tindakan kriminal, guys. Termotivasi. Iya. Tapi mereka dilaporkan pernah melakukan pencurian hingga membakar bangunan. Tapi mereka ini nggak dipenjara, melainkan dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Broadmoor Hospital, yang terkenal dengan penjagaan yang super ketat. Semua mata tertuju padamu. Usut punya usut, di rumah sakit tersebut mereka berdua ini ditempatkan di ruangan yang terpisah. Tapi anehnya, mereka seperti memiliki cara untuk berkomunikasi, karena terkadang didapati Jane ini nggak makan sama sekali, sementara si Jennifer malah makan dengan lahap. Mungkin maksudnya gantian ya, bisa jadi antara gitu apa mungkin hari ini si Jennifer yang makan tapi besoknya baru Jane yang makan. Ya kayaknya masuk akal yang pertama ya, gantian, nunggu dulu si satunya ini selesai terus dia baru makan. Masa nunggu sampai besok, kan kaliren. Orang aneh kalau kayak gini malah nggak aneh. Tahu kan mungkin kita nggak akan pernah tahu kisah dari si kembar yang unik dan misterius ini seandainya nggak ditulis oleh seorang jurnalis yang bernama Marjorie Wallace di The Sunday Times. Dan kisah tersebut kemudian kembali ditulis di sebuah surat kabar The Sun dengan headline yang menarik, Genius Twins Won't Speak. Si kembar jenius yang nggak mau ngomong. Menurut keterangannya Wallace, usut punya usut, saudara kembar ini konon memiliki perjanjian yang mengerikan. Isi perjanjiannya adalah bila salah satu di antara mereka ini meninggal, maka yang tetap hidup harus berbicara dengan normal dan berkomunikasi layaknya orang-orang pada umumnya. Jadi orang normal lah, biasa, nggak seperti ini lagi. Lalu entah bagaimana caranya, pada suatu hari di hari-hari terakhir mereka di Broadmoor Hospital selama 14 tahun ya, sebelum akhirnya mereka ini pindah ke klinik Caswell. Klinik Caswell ini merupakan klinik yang jauh lebih terbuka lah, nggak seketat Broadmoor Hospital. Mereka sepakat bahwa orang yang meninggal itu adalah Jennifer. Udah diputuskan kalau Jennifer ini yang harus meninggal. Dan benar aja, hari itu di tahun 1993, June dan Jennifer ini sedang OTW menuju ke klinik Caswell naik sebuah mobil. Tapi saat mereka OTW ada hal yang mencengangkan, yaitu si Jennifer ini tiba-tiba membaringkan tubuhnya di pangkuannya si June gini gitu ya. Dan gak lama setelah itu si Jennifer meninggal dunia. Tapi menurut sumber yang lain juga mengatakan sebelum menyandar terus meninggal itu katanya kayak apa ya, kejang-kejang dulu
semacam ya seperti itulah, kejang-kejang dulu gitu, dan sempat ditangani oleh seorang dokter. Dan kalian tahu dokter yang mengotopsi jenazahnya si Jennifer ini nggak menemukan adanya keanehan seperti obat-obatan atau racun atau yang lain-lainnya di tubuhnya Jennifer. Kemudian hasil dari pemeriksaan dokter ini menyatakan kalau si Jennifer murni meninggal karena serangan jantung, heart attack. Dan sampai sekarang pun kematiannya Mbak Jennifer masih menjadi misteri, karena ya aneh kan, tiba-tiba gini, tiba-tiba meninggal. Apalagi sebelumnya perjanjian dulu tuh. Itu yang bikin kita aneh. Ya aneh, iya makanya. Usut punya usut, setelah Jennifer meninggal dunia, ajaibnya menurut perjanjian yang telah mereka sepakati tadi, si Jun ini hidup dengan normal. Ya biasa-biasa aja, nggak seperti yang pas dulu itu. Gimana sih ngomongnya? Normal seperti kita-kita. Si Jun ini juga aktif berorganisasi di lingkungan rumahnya di Wales, lebih tepatnya di West Wales Barat. Konon si Jun ini juga sempat melakukan wawancara dengan The Harper's Bazaar dan juga The Guardian. Kemudian di tahun 2016 si Jun ini pernah ingin melayangkan tuntutan kepada rumah sakit Broadmoor, karena menurut Mbak Jun, rumah sakit di mana si kembar ini sempat berada selama 14 tahun telah merusak hidup mereka, merusak hidup si kembar. Dan Mbak Jun ini juga mengatakan kalau kesehatannya Jennifer selama di rumah sakit itu jadi memburuk guys, bukannya membaik malah blok. Mungkin karena ada embel-embel ketatnya itu tadi, kalian bisa mikir sendiri lah di dalamnya itu kayak apa, kan nggak tahu juga kita wang sinawang. Iya toh. Tapi akhirnya tuntutan tersebut nggak jadi dilayangkan karena si orang tuanya Jun dan Jennifer ini nggak menyetujui. Wis tondo untuk wis sing wis ya wis, yang dulu biarlah berlalu, ya udahlah wong ya nanti pada akhirnya si Jennifer ini nggak bisa hidup lagi, dia kan udah meninggal, udah tenang di sana. Itu udah kejadian kapan? Udah lama toh. Nah itu dia tadi kisah tentang si kembar yang aneh, The Silent Twins, Mbak Jun dan Mbak Jennifer Gibbons, si kembar yang aneh yang dikenal membisu kepada orang-orang. Tapi gimana menurut kalian tentang si kembar The Silent Twins? Mungkin ada cerita-cerita yang belum kita ceritakan, kisah-kisah yang kita lewatkan, kalian bisa tambahkan atau benarkan aja di bawah. Kalian sebagai orang kembar nih pernah nggak melakukan hal yang aneh, yang di luar nalar, yang janggal, yang membuat orang lain itu kok gini sih? Kalian bisa ceritakan aja pengalaman kalian di bawah. Nah mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Terima kasih udah menonton video ini, semoga kalian terhibur. See you in the next video dan bye.